Ya, selamat pagi, siang, atau malam kepada pendengar atau penonton. Terima kasih kepada dosen kami, Bu Rani dan Pak Febri, serta asisten Kak Aditya dan Kak Deiza. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Rekayasa Sipil 2020. Perkenalkan, nama saya Kemal Muhammad Hanif, NIM 1501818. Lanjut aja ke nomor 1, ini tentang Kenichi Kaneko. Jadi dia tuh manajer di suatu departemen produksi. Oke, lanjut yang diketahui yaitu D-nya itu dia memesan sebanyak 400 box per tahun. Lalu Y-nya dia dia memesan 80 per order. Terus ada nih diskonnya atau diskon kategorinya dari kategori 1, 2, 3 ada suppliernya. Semakin dia banyak belinya, semakin banyak kuantitasnya, harga per boxnya makin murah. Lalu ada holding cost-nya. Nomor 1 dari persamaan TCU ini ya, D kali C1 kali K kali D kali per Y per H kali Y per 2. Untuk yang kategori 1 contohnya, D-nya itu 400, dia butuh 400 per tahun. Lalu dikalikan harga untuk kategori 1 ya, 8,5 per box, dikali K-nya itu 80. Lalu ada D-nya atau kebutuhan pertamanya 400 dibagi Y, lalu dikali holding cost-nya tuh 0,2 kali 8,5 Y. Holding cost-nya itu 0,2 kali 8,5 terus per 2. Lalu dapat untuk kategori 1 atau kategori 1 range 1 sampai 99 dapat persamaannya itu 3.400, 8,5 kali 400 tambah 3.200 per Y tambah 0,85 Y. Begitu juga untuk kategori yang lain yang berbeda yaitu di C1 dan di H-nya. Lalu untuk apakah invisible atau visible dicari Y minimumnya dengan rumus akar 2 KD per H, lalu capai dapat untuk kategori 1 yaitu invisible, kategori 2 invisible, kategori 3 invisible. Kenapa invisible? Karena 194 atau 206 ini di luar range-nya kategori itu. Kita ubah yang tadi karena invisible kita ganti dengan angka terdekat tapi yang masih dalam range-nya, yaitu contohnya 99 masih dalam range dan 1000 yang masih dalam range. Ini penggambaran kurvanya bisa dilihat ini visible untuk kategori 1, ada invisible kategori 1 dan yang lain-lain, tapi ini rada ketumpuk jadi mungkin rada susah kelihatan. Tapi ini grafiknya seperti ini. Optimal order quantity. Oke. Optimal itu dicapai ketika total cost-nya itu yang paling minimum. Jadi tadi dicapai ketika kita mengorder 200 box. Yaitu dicapai TCU sama dengan 3.520. Seperti itu. Jadi optimalnya ketika kita mengorder box. Dan menggunakan Excel. Yang G kita minimum karena yang kategori 2 itu yang visible. Dan akan memberikan TCU yang paling optimum. Oke, intervalnya. Dari jawaban E karena kita pilihnya 200 per order, maka pembelian akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk memenuhi kebutuhannya yaitu 400. Order 200 dan 200 dengan interval setengah tahun atau 1 semester. Ini selanjut nomor 2 ada tentang queuing model. Ketahui lambda atau average kedatangan yaitu 120 customer per hour. Lalu ada mu, average service per hour, yaitu ada 80 customer per hour. Lalu ada service cost dan ada waiting cost 20 dan 48. Lalu dapat juga
total cost-nya yaitu 20S tambah 48L. Nah, using Excel. Oke, ini kita sudah lakukan di Excel. Nah, ini kita sekalian menjawab yang tadi, yang A. Ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu PN0. PN0 adalah probabilitas ada 0 customer dalam sistem. Lalu ada selanjutnya ada L. L itu jumlah rata-rata customer dalam sistem. Lalu ada W, yaitu waktu dia menunggu. Lalu ada ini buat pembantu hitungan. Nah, ini jawaban yang B bisa kita lihat karena waktu yang singkat, kita percepat saja. Didapat kita cari TC yang minimum untuk mencari jumlah server atau jumlah pekerja yang optimum. Dicapai TC minimum ketika 71, yaitu di servernya itu ada 3. Lanjut. Jadi perusahaan tersebut harus nambah 1 karena tadi sebelumnya ada 2, biar jadi 3 harus nambah 1 supaya mencapai total cost yang optimum. Selanjutnya nomor 3, ini ada jembatan, kita analisis decision atau decision analysis. Ini yang kita ketahui nih, ada cost-nya, ada delay cost-nya, ada pemotongan besi profil H, lalu ada pemotongan beton. Lalu kita punya 3 alternatif, yaitu pertama order dengan konkrit dengan panjang 40 feet, lalu ada order konkrit yang B, order dengan 50 feet, lalu ada juga order baja dengan panjang 50 feet juga, dengan harga yang tentu berbeda-beda. Lalu karena tadi kita permasalahan tidak tahu kedalamannya, dalaman dari strata lapisan terkerasnya, kita punya pilihan untuk melakukan seismic test dan perfect boring test. Lalu ada probabilitas kedalamannya. Ini decision tree-nya, maaf tidak terlalu bagus, saya belum terlalu cakap memakai aplikasi di komputer. Ini ada beberapa payoff cost atau kelebihan pembayaran lah. Contohnya ketika kita melakukan node testing di alternatif A, ketika kedalaman ternyata 40-50, karena tadi alternatif A belinya yang panjangnya 40 feet, dia itu terlalu pendek. Akhirnya harus ada delay lagi, ada delay cost-nya, terus beli alternatif B. Terus tapi ketika beli alternatif B, tapi state of nature-nya ternyata kedalaman 35-40, harus dipotong kan tuh. Nah, terus kalau ternyata dia pas, ya udah pas. Dan alternatif C juga sama tadi harus dipotong kalau ternyata kedalaman 35-40. Itu juga dengan yang seismic test sama kayak tadi, tambah dia tuh ada biaya untuk tesnya. Yang lainnya sama, kalau dia kependekan harus ada delay cost-nya dan beli yang lebih panjang. Tapi kalau dia kepanjangan harus dipotong juga, dan itu juga memakan cost. Ini opportunity cost, yaitu biaya dia selisihnya dengan biaya optimum. Dapat nih biaya optimum untuk 35-40 kedalamannya 3.200 dan kedalaman 40-50 itu 4.000. Punyanya tadi mana nih 3.200 tuh punyanya alternatif A dan 4.000 punyanya alternatif B. Probabilitas bersyarat nih kita buat nyari posterior probabilities. Dicari dulu join probabilities-nya, tinggal dikaliin aja dengan S1, S2 itu kedalaman aktual, yaitu 3540 dan 4050. Lalu Z1 itu hasil dari seismic test, terindikasi 3540 atau 4050. Terus dicari juga total pengeluarannya, yaitu tinggal cost-cost-nya tadi, alternatif A nih contohnya nih, dikali probabilitasnya, dan cost 2 nih, cost 1 kan tadi kedalaman 35-40-40 berapa cost-nya. Lalu ada 40-50 berapa cost-nya, dikali probabilitasnya masing-masing, lalu dicapai. Dan kalau tidak melakukan tes, kita bakal optimal kalau memilih alternatif B. Lalu ketika melakukan seismic test dan terindikasi 35-40, kita milih alternatif A. Lalu ketika terindikasi 40-50, kita lebih optimal memilih alternatif B. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.